Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibrahim Cibrani dengan NIM 2319107014046. Di sini saya akan memaparkan serta menjelaskan terkait apa itu kapal bulk carrier dan mengungkap detailnya. Dalam pembahasan ini kami akan menjelajahi kapal bulk carrier secara detail, mengungkap definisi, jenis, peran, operasi, serta keuntungan dan kelemahan yang melekat. Dan disertai dengan video terkait bagian-bagian dari kapal bulk carrier. Pendahuluan tentang kapal bulk carrier. Kapal bulk carrier juga dikenal sebagai kapal muatan cair, digunakan untuk mengangkut muatan curah seperti biji besi, batu bara, dan biji mangan dalam jumlah besar dan tanpa kemasan. Definisi dan karakteristik kapal bulk carrier. Definisi kapal bulk carrier adalah jenis kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut muatan besar dalam bentuk curah seperti biji atau batu bara. Dan karakteristik dari kapal bulk carrier memiliki lambung terbuka, konstruksi yang kuat, dan fasilitas muat yang efisien untuk memaksimalkan kapasitas angkut. Jenis-jenis kapal bulk carrier. Yang pertama, handysize. Kapal bulk carrier kecil yang bisa masuk ke pelabuhan terbatas dengan kedalaman dangkal. Dan ada Panamax, kapal bulk carrier standar yang cocok untuk melewati terusan Panama dengan jumlah muatan maksimum. Dan yang ketiga, capesize, kapal bulk carrier besar yang terbatas oleh ukuran terusan Panama dan harus mengelilingi Tanjung Harapan atau Tanjung Harapan selama pelayaran. Rute dan peran kapal bulk carrier dalam industri. Rute kapal bulk carrier sering beroperasi di antara pelabuhan di seluruh dunia. Dan peran mengangkut muatan curah seperti batu bara, biji besi, dan gandum. Kapal bulk carrier juga dapat beroperasi di dalam negeri yang berperan menghubungkan pelabuhan di dalam negeri untuk memenuhi permintaan industri. Dan proses operasional kapal bulk carrier. Yang pertama, kontrak pengangkutan, yang artinya penyewaan kapal bulk carrier oleh perusahaan pengangkut muatan. Dan yang kedua, pemuatan-muatan, yang artinya muatan curah dimasukkan ke dalam ruang muat dengan menggunakan alat bantu seperti crane. Yang ketiga, pelayaran. Kapal bulk carrier berlayar menuju tujuan dengan mengikuti rute yang telah ditentukan. Keuntungan dan kelemahan kapal bulk carrier. Yang pertama, keuntungan, kapasitas angkut besar, efisiensi biaya tinggi, terjangkau untuk pengiriman curah besar. Dan kelemahan dari kapal bulk carrier, batasan pada jenis muatan yang dapat diangkut, keterbatasan akses ke pelabuhan terbatas. Nah, di sini juga ada video terkait bagian dari kapal bulk carrier dan saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian dari kapal bulk carrier. Di sini ada navigational bridge atau yang sering disebut juga dengan anjungan, adalah ruang komando kapal di mana ditempatkan roda kemudi kapal, peralatan navigasi untuk menentukan posisi kapal berada, dan biasanya terdapat kamar nahkoda dan kamar radio. Anjungan biasanya ditempatkan pada posisi yang mempunyai jarak pandang yang baik ke segala. Dan ada juga superstruktur atau sering disebut juga suprastruktur kapal, adalah bagian struktur permanen yang terletak di dek utama yang tidak melebihi ukuran panjang atau lebar kapal. Dan yang terakhir adalah accommodation. Accommodation adalah atau yang disebut dengan ruang akomodasi kapal adalah tempat tinggal kru kapal dan termasuk area umum bagi awak kapal untuk berinteraksi dan juga merupakan penghubung antara ruang mesin dan anjungan.
Baik, itulah penjelasan dari saya tentang bagian-bagian kapal, beberapa bagian-bagian kapal, dan selanjutnya dilanjutkan dengan kesimpulan. Kesimpulan, dengan menjelajahi kapal Bulgaria secara detail, kita dapat memahami betapa pentingnya peran dan kompleksitas operasional kapal ini dalam industri pengiriman curah. Dan sekian penjelasan serta pemaparan terkait kapal Bulgaria dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.